tadi bahwa ketika proses penilaian ini peralatan dan mesin atau mesin dan peralatan banyak sekali kondisi yang harus kita pertimbangkan ya, karena kompleksitasnya itu yang cukup besar, kompleksitasnya cukup besar ya. Dari peralatan model cuma mungkin laptop yang sederhana atau iPad dan sebagainya sampai dengan pabrik atau plant ya. Kemarin kita bilang objek itu ada 3, plant, mesin dan equipment ya, atau peralatan. Jadi itu objek kita. Ruang lingkup penilaian kita cukup besar ya. Sementara pengetahuan kita juga terbatas. Nah, dari awal saya sampaikan bahwa dalam penilaian ini sering banget ya, penilai itu menggunakan pihak dari luar, artinya menggunakan tenaga ahli ya untuk membantu dalam mengidentifikasi objek-objek yang akan dinilai. Karena terbatasnya pengetahuan dari penilai terutama terkait dengan objek yang akan dinilai. Jadi dengan keterbatasan itu mau nggak mau ketika kita misalnya mau melakukan penyesuaian, penghitungan atas penyusutannya, ya, mau nggak mau kita harus pakai tenaga ahli untuk mendefinisikan, ya. Jadi nggak serta-merta kita cuma berdasarkan pengetahuan kita sendiri, ya. Nah, di topik kali ini kita coba lihat prosedurnya seperti apa sebelum sampai kita nanti melakukan yang namanya penghitungan atau penerapan pendekatan yang akan kita pakai. Secara umum sebenarnya ini juga ngambil sebenarnya dari teman-teman di JKN, kecuali ini ya opini nilai tanah kita abaikan dulu nih, seolah-olah properti nih tanahnya ada gitu. Jadi ini dihilangkan tahapannya seolah-olah. Jadi ruang lingkupnya apa nih kalau nilai akhir dari nilai propertinya tambah nilai tanah menjadi nanti pelaporan penilaian. Tapi ini bisa diidentifikasi, bisa dianalogikan atau mungkin bisa diterapkan pada penilaian peralatan dan mesin. Karena pada intinya dalam proses penilaian pertama yang dilakukan oleh penilai adalah mendefinisikan atau tahu dulu penugasannya untuk apa. Nah, di sana terkait dengan penugasan untuk apa, maka juga kita harus mendefinisikan juga terkait dengan objek-objeknya secara dokumentasi ya, secara dokumentasi. Kita belum bicara masalah nanti kita melakukan survei lapangan dan sebagainya. Nah, kita melakukan dokumentasinya terlebih dahulu, makanya di sana pertama identifikasi pemberi tugasnya dan penggunaan laporan kita akan digunakan untuk apa, ya, tujuannya, ya. Jadi pengguna laporannya siapa, tujuannya untuk apa, sampai dengan penentuan dasar nilai yang akan nilai dipakai apa, nilai pasar, nilai selain pasar, atau nilai apa. Nah, identifikasi objek dan hak pemilikan juga kita melihat kelaziman dari suatu objek. Jadi ketika bilang ini, Pak, berarti semua harus ada hak pemilikannya, ya belum tentu. Ya, saya nggak tahu misalnya apakah, ya jelas-jelas misalnya ya, laptop memang ada hak pemilikannya. Ada dokumen hak pemilikan kan enggak ya? Dokumennya nggak ada. Tapi kalau secara lazim kendaraan, mobil punya, ya, motor punya. Terus kalau mesin-mesin cetak, mesin peleburan besi, mesin distilasi minyak, misalnya apakah punya apa enggak kepemilikan? Mungkin nggak punya, atau mungkin punya, saya nggak tahu. Apa mungkin hanya izinnya saja. Ya, jadi identifikasinya tidak saklek bahwa ini harus ada enggak, tapi ini adalah tahapan-tahapan yang mungkin terjadi di dalam lingkup penugasan kita. Penentuan tanggal penilaian sama asumsi dan kondisi terbatas juga kita harus tentukan ya. Ya nanti kita tentukan kira-kira apa kita bisa melakukan perbaikan pada waktu penyusunan laporan berdasarkan data yang ada. Ya, jadi kita harus paham dulu sebagai penilai terkait dengan data awalnya, identifikasi permasalahan, identifikasi penugasan, ya. Baru nanti kita mulai mencari data. Nah, biasanya memang ada sedikit terbalik ya, terbalik ini. Artinya penilai sebenarnya pada waktu melakukan penilaian kadang sudah cenderung untuk menggunakan pendekatan apa udah ada di awal. Makanya ketika dia sebenarnya penentuan pendekatannya di belakang, tapi di depan juga punya kira-kira kalau misalnya barangnya mobil gitu, misalnya disuruh menilai mobil. Kira-kira saya nanti ke depan pingin data apa aja yang cari, karena kemungkinan saya pakai pendekatan data
pasar. Maka itu juga terkait dengan nanti pengumpulan datanya dan pemilihan datanya. Dan data yang sifatnya umum, apakah saya perlu data ekonomi, geografis, pemerintahan, apakah enggak? Ya. Jadi ini juga kecenderungan-kecenderungan itu kita bisa lihat di sana. Terus misalnya nih, gue contoh, apakah data geografis diperlukan dalam penilaian mobil misalnya? Ya sebenarnya diperlukan juga dalam konteks nanti penghitungan untuk masalah keusangan misalnya. Karena misalnya nih, mobil yang misalnya beroperasinya di daerah Jakarta Utara yang dekat-dekat pantai, sama mobil yang beroperasinya di sekitaran misalnya sekitaran Tangerang Selatan, Bogor gitu kan, pasti ya secara kondisi mobil ya kita bisa asumsikan yang sana pasti lebih parah karena ada air garam ya, tingkat korosinya tinggi ya. Kemungkinan di sana yang mungkin secara umum mesin-mesin kaki-kaki dan sebagainya ada korosi ya, ada tingkat korosi dari air garam, air laut ya, atau udaranya ya, uap-uapnya juga berpengaruh. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan umum kita, data umum kita di sana gitu. Pemerintahan, kalau kita melihat pemerintahan seperti apa, zoning dan sebagainya, secara ekonomi juga seperti apa. Misalnya kita industri-industri terkait dengan percetakan, apakah saat ini juga percetakan masih maju apa enggak? Dengan model-model sekarang kayaknya sih kurang gitu. Bahkan undangan-undangan pernikahan sekarang udah pakai WhatsApp ya, pakai infografis, pakai website. Jarang yang dibagi secara dicetak. Ada, tapi jarang sekarang. Banyak kan pakai WA, bahkan malah virtual. Ya dibagi link Zoom-nya atau link YouTube-nya. Saya nggak tahu di usia-usia adik-adik ada nggak teman-teman yang sudah menikah dan dari itu terima undangan ya. Mungkin udah ada ya. Mungkin udah ada. Dan di sana mungkin kalau adik-adik bisa lihat bahwa sekarang udah jarang ya undangan-undangan yang sifatnya dicetak. Maka ketika kita tahu kondisi kayak gitu, kita lihat yang dinilai ternyata masih cetak juga nih. Wah, seperti apa ya efeknya ya? Jadi kita harus lihat yang kondisi ekonominya, ya secara umum, ya industrinya seperti apa. Nah, data khusus berarti kita akan melihat terkait dengan properti yang dinilai. Apa aja, misalnya speknya, ya, histori pemakaian atau maintenance, ya, pemakaian sendiri, maintenance sendiri, ya, terus aksesoris, kalau misalnya memang ada modifikasi. Jadi kita lihat perawatan dan modifikasi itu hal yang berbeda, ya, dan lainnya. Ya. Terus permintaan penawaran berarti terkait dengan data perbandingannya, ya, transaksi-transaksi yang kemungkinan terjadi, yang terjadi di luar terkait dengan barang kita yang sejenis dan sebanding. Ada penawaran, ada transaksi, mungkin ada sewanya. Nah, kalau dalam kalau ini tingkat hunian mungkin yang properti ya. Dan kemungkinan pendapatannya, proyeksi pendapatan untuk aset-aset yang serupa misalnya. Nah, data-data ini yang mungkin kita belum bisa menyimpulkan apapun tanpa kita olah dan kita ubah menjadi suatu informasi. Maka kita melakukan analisis datanya seperti apa. Ya, ada analisis pasar, permintaan penawaran, studi pasar, HBU misalnya. Jadi misalnya ini contohnya kalau tanah, tapi kalau HBU biasanya untuk mesin, kemarin kita sampaikan, mesin kadang apa modelnya? Ya HBU-nya kurang diperhatikan karena as-is ya. Main contoh terkait dengan mesin tambang, kendaraan di tambang kalau nggak salah ya. As-is. Dan rata-rata juga mesin itu udah dedicated. Misalnya mesin cetak nggak mungkin dipakai sebagai mesin pemecah batu kan nggak mungkin gitu. Karena speknya sudah memang untuk mesin cetak. Tapi mungkin yang dibilang HBU-nya adalah penempatannya dia di suatu tempat misalnya. Apakah dia tepat ya, lokasinya di situ, apakah bisa dipindahkan atau enggak. Kalau dipindahkan berapa cost, berarti analisis finansialnya, secara finansial visible apa enggak. Ya. Secara finansial visible apa enggak ya. Jadi hal itu yang mungkin akan diperhatikan, tapi memang ada kecenderungan untuk analisa HBU agak sedikit sedikit diabaikan ya ketika penilaian kelihatan mesin. Terus setelah itu baru kita mulai melakukan penilaian ya, menggunakan 3 pendekatan yang mungkin kita akan pilih. Nah kalau ditanya sama saya, Pak Edi biasanya pakai apa? Apakah 3 yang dipakai itu rata-rata atau seperti apa? Nah yang terjadi nggak seperti itu. Yang terjadi adalah pasti milih salah satu kalau yang di DJKN rata-rata ya. Jarang yang 3 pendekatan dipakai itu rata-rata. Pilih salah satu dari pendekatan yang ada, itu yang dipakai dalam memberikan nanti opini nilai di laporan penilaian. Ini secara umum prosesnya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja ya. Nah, kemarin kita kembali lagi ke pengertian yang
ruang lingkup dari penilaian ini. Ya, main kalau nggak salah kita sudah sampaikan ada sifatnya plan, ada mesin, ada peralatan atau equipment. Ya, plan artinya terintegrasi asetnya, ya satu alur khusus, perlu bangunan-bangunan khusus, konstruksi khusus, ya memang meliputi mesin-mesin dan juga peralatan. Jadi satu misalnya, berarti misalnya suatu mesin pengolah biji besi menjadi besi batangan misalnya, atau pengolah kalau di misalnya proses pemurnian LNG di Arun misalnya, refinery kayak gitu ya, pengayaan model-model kayak gitu. Nah, ketika yang kedua yang mesin mungkin secara individual dia berfungsi sendiri, mesin cetak, mesin giling untuk padi, mesin apa lagi, mesin pemecah batu, dia beli sendiri, bukan satu rangkaian, bukan suatu plan gitu. Masih ada kemungkinan kita pindah-pindahkan. Nah, kalau sifatnya yang plan itu lebih yang pasti lebih susah gitu. Nah, tadi komponennya saling terkait ya. Jadi nanti ada itu bisa ini masuk plan atau mesin sebenarnya itu tinggal nanti kita lihat secara umum dia polos dari hulu ke hilir enggak gitu. Ada lagi sifatnya equipment ya, equipment peralatan. Kalau di kodifikasi barang milik negara, peralatan ini dibedakan menjadi dua, yang sifatnya TIK dan non TIK. TIK berarti laptop, server dan sebagainya. Non TIK ya selain itu, alat angkut beda lagi sendiri kalau di BMN, di barang milik negara. Nah, identifikasi objek hunian dan kepemilikan, apa yang dilakukan sih sebenarnya ketika melakukan ini? Maka sebelum melakukan inspeksi atau survei lapangan, sebenarnya kita harus melakukan atau melakukan kajian terkait dengan penugasan kita tadi ya, melihat daftar asetnya apa aja yang harus kita nilai, kita punya perkirakan pemilahannya apa. Misalnya sebagai contoh nih, saya ada daftar aset yang nilai, biasanya kalau DJKM itu bisa penilaiannya berupa scrap ya. Maka saya mungkin harus pilihkan mana-mana yang komponen utamanya besi, mana-mana yang logam, mana-mana yang non logam misalnya. Saya kalau kita bilang klep segala macam, ini non logam pasti karet. yang ini model pipa besi misalnya. Terus ada model-model yang lain gitu. Jadi kita juga kadang melakukan kodifikasi ya, klasifikasi atas daftar yang diberikan ke kita dulu. Jadi sebelumnya kita kasih daftar, kita lihat, karena nanti kita kerjanya akan berbeda, misalnya untuk yang besi sama yang karet-karet. Gitu. Karet bisa aja nanti pada akhirnya nggak punya nilai, ya. Tapi kalau besi masih punya nilai scrap. Terus yang kedua terkait dengan pemilikan. Ya, pemilikan ya kalau kendaraan ada BPKB STNK. Kalau misalnya untuk yang lain bisa saja surat pernyataan dari perusahaan atau daftar aset yang ada di laporan keuangan bisa dipakai juga. Terus informasi terkait hak sewa, operasi dari pihak lain, kalaupun dia punya kewajiban tertentu, kita juga minta datanya, ada nggak model-model seperti ini gitu. Ya, list code-nya ada nggak? Kalau nggak ada, ya berarti mungkin kita nggak terlalu menggali jauh. Kalau misalnya ada, berarti kita harus tahu periodenya berapa tahun, nilainya berapa, segala macam yang kita harus tahu terkait dengan identifikasi objek pemilihan ini. Nah, pengumpulan dan pemilihan data umum, kita punya data umum meliputi data ekonomi secara umum, ada inflasi, kurs mata uang, ya, indeks harga, misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi, lalu ada. Terus yang tersedia adalah kapasitas produksi terpasang, aktual, nasional seperti apa, tren produknya jika ada, yang produknya apa, faktor sosial yang mengurangi industri, peraturan terkait industri. Jadi itu ada eksternalnya adalah kondisi ekonomi, peraturan dapat menyebabkan penyusunan eksternal. Artinya kita lihat secara peraturan seperti apa. Mungkin dulu ketika ingat ya kita bicara masalah HP, itu ada HP GSM sama CDMA ya. Nah ketika beralih ya, waktu itu misalnya kita punya opsi 2, tapi ada kebijakan ke depan CDMA nggak lagi dipakai sama kita secara frekuensinya, pasti kan ngedrop juga harganya kan langsung ya. Nah, untuk peralatan atau mungkin terkait dengan HP kan harus dalam kategori peralatan ya, kan dia langsung ngedrop nilainya. Nah itu juga harus kita pertimbangkan ya. Ada peraturan, ternyata model-model HP ini mungkin 5 tahun lagi udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena regulasinya sudah mengarah ke GSM lagi, CDMA malah udah nggak ada, atau mungkin ada tapi sedikit pasarnya.
Nah, itu juga faktor eksternal, ya, mengenai penjusutan secara eksternal. Ya. Selanjutnya identifikasi ada data. Jadi kita udah tahu datawan, pelajari. Kita mengidentifikasi dua bagian, data makronya dan data mikronya. Makro-mikro bukan ekonomi. Identifikasi mikronya itu ya terkait detail yang melekat pada mesin kita. Nama mesin atau peralatannya, siapa yang membuat, asal negaranya, tipe dan modelnya, ukuran mungkin juga, terus bahan bakar atau motornya dari apa, jenis penggeraknya misalnya, ya, kontrolnya dia mungkin menggunakan apa, koneksinya wireless, bluetooth atau apapun itu, modifikasi kalau memang ada, dan inovasi atau perawatannya seperti apa. Ya. Tapi ketika macro identification, kita melihat posisi mesin dalam satu diagram produksinya seperti apa, jenis prosesnya apa, yang dipegang secara umum, kapasitas terpasang dan aktual. Jadi terpasangnya secara umum berapa maksimalnya, aktual sekarang pemakaian sampai dengan berapa kapasitas, misalnya kapasitas terpasangnya harusnya 50.000, aktualnya sekarang baru pakai 20.000 misalnya. Bahan bakunya apa aja, detail produk dan kualitas produknya, yang produk yang dihasilkan, standar maintenance, nanti kita bandingkan dengan kenyataannya, efisiensi plan layout-nya, ya kalau misalnya ada ini, plan suitability, ya misalnya kesesuaian antara mesin dan fondasi dan sebagainya, data-data histori perawatannya, ya enggak cuma 5 tahun mungkin ke belakang, estimasi biaya, ya bukan cuma 5 tahun, tadi cuma contoh aja, kedepannya seperti apa sampai dengan disclaimer ekonomis misalnya. Nah, dalam ekonomis biasanya juga ada di dalam panduan dia maksimal sampai berapa. Kalau mobil misalnya sampai 160 atau mungkin sampai berapa, habis itu dulu mesin, ya wajib dulu mesin misalnya. Nah, itu misalnya yang perlu kita identifikasi. Karena ketika kita wajib dulu mesin, ya masa manfaatnya sampai sana, berarti ada maintenance yang sifatnya besar, ya. Atau mungkin dalam istilah properti ada namanya restorasi, ya. Jadi bukan cuma renovasi, tapi benar restorasi. Maaf. Selanjutnya, identifikasi mikro ya tadi, proses mengetahui karakteristik individu dari mesin dan peralatan. Nah, mesin merek disampaikan, sebagai contoh, misalnya dalam rangkaian ini mesin itu posisinya di mana sih? Gitu. Dalam satu plan kayak gini posisinya di mana? Tapi memang kecenderungannya ketika dia mesin dan peralatan seperti ini, ketika dalam rangkaian plan kayak gini, dia nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, ini satu rangkaian. Dia tidak dipisahkan satu sama lain. Nah, itu harus ketika melihat satu part, apakah bisa apa enggak, gitu. Tergantung engine-nya mesin ini seperti apa. Sangat jarang ya satu mesin itu dinilai as is, kondisi as is, tapi satu bagian saja. Kecuali memang dia kondisinya bukan lagi di satu as is, ya. Artinya dia harus dicopot, diganti yang lain, terus yang copotan ini kita nilai. Nanti kita akan memperhitungkan juga biaya pembakaran dan juga biaya perakitan kembali kalau memang mau dipakai. Atau kalau scrap berarti kita simpel aja, kalau scrap ya udah berapa kilo copotannya gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya dilanjutkan jadi satu proses ya, plan ya, tapi ternyata beberapa mesin terlibat di sana. Identifikasi ini mesinnya, apakah ini misalnya crude distillation unit, di mana nanti ini untuk minyak ya, pemilahan jadi distilasi minyak, yang paling bawah aspal, ini belajar dulu sempat ya, jadi ya belajar bahwa sisa dari semua ini adalah aspal ya, bisa untuk aspal maupun ada bitumennya untuk atap ya, sekarang banyak atap yang memang dilapisi aspal juga, tujuannya biar nggak cepat bocor ya, salah satunya, dan dia juga cukup menyerap panas ya, untuk aspal ini. Identifikasi yang lain misalnya ada perusahaan kertas, ya, mesinnya seperti apa, ya, tahap jenis-jenis mesinnya apa ya, itu juga untuk memahami susah. Identifikasi misalnya mereknya apa, sebagai contoh ya, sebagai contoh identifikasi yang dilakukan. Nah, mesin A, mesin B, atau mesin C, identifikasinya di nama mesin bubut, ya, merek Nusantara. Mungkin ada perbedaan antara B
CABC. Sebutnya. Misalnya ini mesin log filling section terkait untuk pulp and paper juga. Ini. Contohnya ini, ya, identifikasinya. Nah, ini kita dapat dari mana? Dari buku terkait produknya. Biasanya dia punya buku terkait produk sampai dengan panduan maintenance. Ya, juga sama. Ini kita ketika misalnya di kilowatt, ya, terus kapasitasnya berapa, ya. Terus apa lagi di sini? Banyak hal misalnya. Ini contoh terkait detik mesin. Ya, ini nama-namanya, bagi nama-nama bagiannya. Ya biasanya sih kita nanya, ini nggak mungkin saya apal dulu, nggak mungkin. Ya. Ini juga sama untuk mesin bubutnya. Nah, jadi kalau di data unit mesin ada nama mesin, merek, ya, kapasitas kerja, sistem dasar kerja mesin, kelengkapan peralatan, secara kondisi umum. Kendaraan penggerak, berarti kita akan lihat jenis spek kendaraan penggeraknya, dia pakai listrik atau pakai bahan bakar minyak, ya. Sistem penyaluran tenaga transmisi otomatis, otomatis misalnya, atau yang manual, kelengkapannya buat secara kondisi umum. Data instalasi, ya, fondasi-fondasi yang digunakan apa aja, jenis fondasinya, kelengkapannya apakah sudah cukup secara umum, transmisinya, fondasinya seperti apa juga kita identifikasi. Data lain, modifikasi, perawatan, ketersediaan komponen dan kondisi umumnya. Nah, fungsi identifikasi pertama nanti kalau kita mau melakukan perbandingan dengan aset lain, ya, kita bandingkan kapasitasnya, tenaga penggeraknya, ya nanti kita lihat bisa bertanya dengan teman-teman yang ahli misalnya kalau tenaga penggerak efeknya apa sih, biasanya lebih milih yang mana yang bagus apa, namanya kayak gitu untuk menentukan penyesuaian positif maupun negatif. Nah, yang kedua untuk membuat deskripsi laporan yang kita nilai itu apa asetnya, partnya apa aja. Ya kalau kita nggak tahu identifikasinya kita nggak bisa nulis. Ya seperti tadi kalau misalnya saya suruh nulis ini misalnya. Ini apa sih kalau saya nggak punya data? Oh, ini namanya bagian-bagiannya ada headstock, spindle. Nah, ini kita harus tanya nanti sama ini. Headstock itu apa sih? Ya. Spindle itu apa sih? Tailstock lever gunanya untuk apa? Nah, ini nanti bisa di narasi penilaian harus kita jelaskan satu-satu. Ya. Satu kita jelaskan. Biar yang baca itu juga paham. Contoh, ada misalnya tadi paper mesin untuk pembuatan papernya, kertasnya, ada printing mesin untuk cetaknya. Contoh identifikasinya sama tadi. Nah, data internal berarti kita punya invoice, kontrak dari klien atau database perusahaan. Untuk eksternal kita bisa diambil dari internet, jurnalnya, produsen, supplier atau showroomnya untuk mesin-mesin tadi ya. Kita bisa ambil di sana. Ini contoh-contoh untuk yang data internalnya. Ada invoice, request email. Nah, maka di sini langkah akhir untuk dokumen pemilikan kita bisa meminta tadi yang saya sebutkan terkait dengan daftar aset tetapnya. Ya, tetapnya punya apa enggak? Tercantum apa enggak dalam laporan keuangannya? Kalau memang dia tidak punya dan secara lazim memang tidak ada. Secara lazim tidak ada dokumen pemilikan yang kita bisa melihat benar enggak model kayak itu misalnya. Di apa untuk kepemilikan karena masalah kelaziman ya yang kita udah paham misalnya mobil motor punya yang lain mungkin nggak ada yang nggak punya gitu kan. Maka nanti kita meyakinkan kitanya dengan lihat daftar aset tetap sudah dengan laporan keuangan. Nah, asumsi-asumsi yang dipakai ya, ini harus jalan waktu 1 jam untuk diskusi. Asumsi yang dipakai yang pertama adalah asumsi yang wajar diterima sebagai suatu fakta, ya, jadi berdasarkan fakta. Dan dalam konteks tanpa penyelidikan tertentu atau verifikasi. Jadi asumsi bisa saja sesuatu yang tadi, ya, misalnya dibilang oh asumsinya yang wajar sebagai fakta bahwa mobil ya sudah dokumen pemilikan gitu. Ya faktanya memang seperti itu. Jadi diterima sebagai fakta, iya ada dokumen pemilikannya. Untuk yang aset-aset lain, misalnya laptop ada dokumen pemilikan nggak ada. Ya. Jadi wajar diterima sebagai fakta. Terus ketika kita bicara misalnya kita tidak punya tahun perolehan atau tahun pembuatan dari mesin, tapi kita tahu
ada data invoice pembelian kapan misalnya, pembelian tahun 2000. Ya kita berasumsi dengan data yang tadi yang dibilang invoice 2000, mungkin ini memang pembuatannya juga tahun 2000. Ya misalnya nggak ada datanya misalnya. Kita berarti based on invoice, ya, dia perolehan atau pembuatan kita asumsikan sama dengan pembelian kita ya tahun 2000 misalnya. Yang mana nggak jauh-jauh banget loh, masa sampai 5 tahun misalnya. Nah, ada yang sifatnya unik di sini, yaitu asumsi khusus bahwa asumsi yang berbeda dari fakta sebenarnya pada tanggal penilaian. Kata kuncinya berbeda dari fakta sebenarnya pada tanggal penilaian. Atau hal yang tidak akan dibuat oleh pelaku pasar dalam suatu transaksi pada tanggal penilaian. Asumsi khusus yang digunakan untuk mengambil efek dari suatu situasi yang mempengaruhi nilai. Nah, contohnya adalah properti yang sedang dibangun tapi dinyatakan selesai pada tanggal penilaian. Ada suatu kontrak yang tanggal penilaian belum diselesaikan. Artinya apa? Bisa saja kemungkinannya adalah pada waktu kita nyusun laporan itu sudah selesai. Ya. Atau penyelesaiannya sekarang 99% pada waktu kita menentukan tanggal penilaian. Kita berikan asumsinya bahwa di tanggal penilaian kita nilai ini berdasarkan asumsi di tanggal penilaian itu sudah selesai gitu. Kenyataannya selesai belum? Ya. Kalau ditanya, Pak Eli pernah pakai nggak? Pernah. Saya pernah dulu kalau masalah di penilaian yang mata kuliah penilaian apa ya. Saya pernah menilai suatu aset yang sudah habis masa sertifikat hak pakainya. Tapi di asumsi saya bilang asumsi khusus yang saya pakai adalah aset tersebut SHP-nya, sertifikat hak pakainya masih berlaku, ya, tidak kadaluarsa, ya. Jadi, tapi juga kita nggak boleh sembarangan dalam melakukan itu, ya. Artinya nggak, yang model asumsi khusus kayak gini, misalnya di tanggal penilaian baru 50% progresnya, terus Anda bilang bahwa ini udah selesai gitu, ya. 50% buat saya masih jauh dari selesai. Tapi kalau misalnya sudah 95%, progresnya sudah 96%, mungkin bisa lah pakai itu. Tapi kalau baru 50% kita buru-buru menyatakan bahwa kita asumsi proyeknya sudah selesai 100%, padahal capainya baru 50%. Nah, kalian harus hati-hati. Ya kan, harus hati-hati di sana. Kalau tadi yang saya sampaikan bahwa sertifikat HP-nya sudah habis. Terus saya berasumsi bahwa SHP-nya masih berlaku. Kok bisa Pak Heri? Kok berani gitu? Berani, karena memang tujuannya kalau saya penilaian barang milik negara. Nah, di peraturan barang milik negara aslinya SHP itu nggak kadaluarsa. Tapi dulu ada SHP yang mau dipakai negara mau nggak, dia punya kadaluarsa di SHP itu. Tapi di aturan yang terbaru adalah menyatakan selama digunakan untuk kepentingan umum, untuk tugas dan fungsi pemerintah, maka SHP itu masih berlaku. Ya, faktanya apa? Fakta yang saya dapat sertifikatnya sudah nggak berlaku. Tapi peraturan menyatakan apa? Bahwa itu bisa tanpa ada jangka waktu ketika dipakai untuk kepentingan umum. Berarti kita harus membuktikan bahwa itu dipakai untuk kepentingan umum. Misalnya di atasnya ada kantor KPKNL, kantor KPP, walaupun SHP-nya sudah kadaluarsa, maka saya akan bilang dengan asumsi khusus bahwa saya menilai seolah-olah SHP-nya masih berlaku. Ya, kalau nggak berlaku gimana? Ya berarti nggak ada manfaat ekonomis, itu bukan punyanya orang yang akan kita nilai kok, itu masih tanah negara. Nanti semua orang bisa berhak masuk. Jadi yang akan punya kewenangan adalah yang pegang kepemilikan dalam kasus yang tanah tadi. Ya. Jadi itu konteks terkait dengan asumsi khusus. Jadi asumsi khusus bukan berarti saya bikin asumsi yang tidak nyata, ya, tetap nyata, ya. Dan itu kemungkinannya besar terjadi. Ya, jadi kalian jangan membuat asumsi khusus yang masih 50-50 aja, jangan berani ya menggunakan itu. Nah, asumsi lain yang mungkin secara umum dapat kita lihat adalah semua peralatan mesin ya umumnya dapat dipindahkan. Ya, kalau tanah nggak bisa. Bahkan sekarang gedung aja residensial beberapa tempat bisa dipindahin karena konstruksinya ya konstruksi yang memang bisa dipindah ya. Beberapa kalau lihat di media sosial ada pemindahan gedung ya untuk yang misalnya fondasinya dari strukturnya dari kayu misalnya, nanti bisa dipindahkan. Ya. Makanya di sana kondisi umum bahwa mesin peralatan dapat dipindahkan itu kita pakai, dan ini juga untuk asumsi dasar bahwa status kondisi aset yang ditawarkan pasar memang seperti itu. Jadi akhirnya
walaupun nanti ini asumsi umum masih ya sifatnya, kita bisa aja berasumsi bahwa dia harus dipindahkan, berarti nanti di luar nilai pasar, di mana nilai itu adalah nilai pasar dikurangi dengan ongkos-ongkos terkait dengan pembongkaran dan commissioning dan penempatan di lokasi yang baru. Bisa seperti itu. Ya karena pembanding kita kan sudah as is, udah ada di sana, pembandingnya ada dan dia memang dijual dalam kondisi memang sudah terbongkar misalnya itu. Nah, waktu seperti kebesaran sumber daya baku, usia bangunan terbatas, masa penggunaan penggunaan tanah, terus ini juga diperhatikan terkait dengan larang pemerintah juga sama ya. Jadi kalau kalian misal pakai metodologi pendapatan misalnya, tapi kalian menemukan fakta bahwa industri itu sudah tidak boleh berjalan di lokasi yang sekarang dalam waktu 1 tahun harus pindah. Sekarang menggunakan pendekatan pendapatan, ya udah nggak valid lagi. Kenapa? Karena pendapatan yang terjadi itu kan pendapatan ketika bisnis itu running as usual. Ketika dia berpindah tempat, asumsi pendapatannya bisa geser nggak? Bisa. Ya. Jadi larangan pemerintah atau dampak lingkungan itu sangat berpengaruh pada penilaian peralatan mesin ketika memang secara regulasi mesin itu tidak lagi diperbolehkan untuk beroperasi di wilayah tersebut. Nah, asumsi untuk mesin-mesin peralatan misalnya ini kemarin juga disampaikan yang peralatan mesin dinilai sebagai satu kesatuan di tempat itu sendiri, in place ya. Ya, bagian dari bisnis yang berjalan. Terus peralatan mesin di tempat itu sendiri tapi dengan asumsi bisnisnya akan dihentikan atau dilikuidasi. Atau yang ketiga, asumsi peralatan mesin dinilai sebagai komponen terpisah dan dipindahkan dari lokasi saat ini. Ini konteks yang bisa kita pakai. Asumsi A, B, atau C yang akan kita pakai dalam menentukan opini nilai. Karena nanti bahkan berbeda ya dengan satu kesatuan seperti apa. Dan satu lagi yang terkait bisnisnya akan dihentikan. Jadi kalau yang dimulai di mana? Berarti ada biaya ada establishment baru di tempat baru. Tapi kalau mesin peralatan ini sebagai komponen terpisah dan dipindahkan ke lokasi saat ini mungkin lebih cenderung ya kita cuma memindahkan, nggak ada komponen-komponen lagi. Berarti ini model yang mesin peralatan yang memang sangat gampang untuk dipindahkan, tidak memperhitungkan yang namanya dipasang lagi di dalam butuh suatu konstruksi yang tertentu, yang khusus itu misalnya. Selanjutnya pendekatan penilaian, maka kita mengenal 3 pendekatan. Nah, pilih paling tepat kalau misalnya adik-adik diminta untuk melakukan penilaian. Nah, ini kita nggak perlu menerangkan terkait dengan pasar pendapatan seperti apa. Ya. Nah, kita coba lihat di sini. Ya. Data pasar sama pendapatan. Data pasar sama biaya. Nah, ketika kita bicara pendekatan biaya, maka yang kita cari biasanya data terkait dengan mesin yang baru. Ya, di daftar perusahaannya ada mesin baru. Maka nanti kita akan lihat di mesin baru profilnya seperti apa, ditawarkan harganya berapa. Yang paling susah adalah ini lewat kalkulasi, artinya ketika kita punya 5 data mesin baru dengan spek yang sama di antara mereka, maka kalkulasi kita bisa menggunakan rata-rata dari harga ini, dibuat cost replacement new-nya, ya, terbentuk cost replacement new. Nah, depreciation ini yang kadang susah, maka dia perlu market research. Kenapa? Karena siapa tahu dengan mesin yang baru ini teknologinya udah baru, ya kapasitasnya sudah baru, ketahanannya sudah baru. Maka kita akan perlu market research terkait dengan perbedaan antara mesin baru dengan mesin kita untuk menentukan tingkat depresiasi. Sehingga kalau kita sudah dapat NRC di sini dan kita dapat depresiasi, kita dapatkan market value-nya. Nah, tidak semua yang model kayak gini dilakukan. Nah, ketika dia nggak mungkin dilakukan kayak gini, kemudian kayak gini, sebagai contoh nih ya, untuk peralatan mesin, kita ambil kendaraan model BMW misalnya. BMW ada seri yang namanya 320. Ya, BMW seri 320. Kalau pakai model yang ini, yang biaya, misalnya kita BMW tahun 2013 kita nilai, sementara harga terbaru ada ada produk terbaru 320 misalnya tahun 2021 misalnya, keluaran 2021 dengan teknologi yang baru. Maka penggunaan metode ini itu agak susah. Kenapa? Karena jelas beda banget. Ya mungkin saja
dia secara sasis segala macam teknologinya udah beda, bahannya sudah beda, ya. Kita akan kesulitan di sini menentukan depresiasi, ya. Makanya untuk kendaraan ini kemungkinan susah nih dipakai. Nah, pakai cara yang kedua nih, apa? Pakai data pasar, di mana kita cari data pembanding BMW 320i di tahun 2013, yang tahunnya 2013. Nah, kita dapat nih nanti. Nah, setelah itu baru disesuaikan. Kalau bisa dapat yang nggak ada penyesuaian lebih bagus. Tapi kalau perlu disesuaikan, kita lihat di sana. Misalnya peleknya udah standar, lu mau kasih standar. Bannya standar nggak? Standar, misalnya. Terus apa lagi? Kondisi mesin, misalnya. Berapa kilometer udah berjalan. Nah, itu mungkin sebagai perbandingan. Terus part yang sudah diganti, data perbaikannya, misalnya. Itu nanti mempengaruhi nilai dari nilai market value atau nilai pasarnya. Nah, setelah ini itu kita punya yang namanya capitalization atau untuk penghitungan pendekatan pendapatan, ya. Ini sangat jarang dipakai oleh teman-teman di JKN karena pertama ini ribet kalau cuma penilaiannya item per item. Ini adalah misalnya sifatnya plan, ya, pabrik. Ini bisa pakai ini. Karena ketika menggunakan kapitalisasi yang dinilai itu menggunakan nanti ya terkait dengan risiko industri dan sebagainya. Jadi lebih ke penilaian usaha. Ya lebih nanti bukan berarti harus penilaian usaha, tapi beberapa menggunakan penilaian usaha dulu, nanti nilai mesinnya sama dengan nilai usaha dikurangi nilai aset lain di luar mesin itu. Ya, jadi mesin apa tadi yang besi itu sampai hilir ke hilir kita mau nilainya mesin tadi ya dari hulu ke hilirnya. Maka kita anggap itu sebagai satu-satunya mesin yang menghasilkan pendapatan. Ya. Setelah itu dari pendapatan aja dibikin cash flow-nya, misalnya dapat, setelah itu kita punya nilai lain di luar mesin, maka berapa nilai mesinnya? Ya secara umum gampang, nilai usaha dikurangi dengan nilai aset di luar mesin yang kita nilai. Ya. Jadi secara umum kalau kita ringkas, kalau data pasar, kita harus punya data pembanding, dan punya mana-mana yang harus di-adjust perbandingannya. Kalau cost, kita punya biaya pengganti baru atau biaya rekonstruksi barunya, dikurangi penyusutan, baru dapat market value. Jadi ini hal yang terus yang ketiga, kita dapat informasi terkait dengan pendapatan, terus kita tahu tarif kapitalisasinya, maka kita baru dapat market value. Ya. Nah, sebulannya bahwa biasanya karena tadi kita bicara masalah penilaian itu bisa mendasarkan pada tujuan. Data pasar kapan sih bisa dipakai? Ini kita bicara umumnya ya. Orang menggunakan data pasar ketika dia akan menjual barangnya. Karena kita akan menjual barang itu biar diterima oleh marketnya. Maka kita harus tahu pasarnya apa. Nah, maka lebih cocok pendekatan data pasar untuk tujuan penjualan. Ini lazimnya ya, nggak saklek ya, nggak saklek. Maka di sana kita akan melihat kalau ada data pasar tersedia, berarti ada transaksi, berarti ada market. Nah, tujuannya penjualan memang mencari market ini, gitu. Maka ini cocok kalau untuk penjualan. Kalau pendapatan gimana? Misalnya kita mau akuisisi, ya, maka kita lihat potensi pendapatannya seperti apa nih, ya. Pendapatannya seperti apa? Bagus nggak ke depan, dan sebagainya dari mesin ya. Sehingga untuk akuisisi ya ini kita perlu ini untuk bisnis ya bisnis atau bisnis. Nah, biaya berarti kita lebih ke investasi. Berapa biaya penggantinya ketika mesin itu rusak? Saya harus invest berapa? Keuntungannya saya berapa? Ya, maka kita lebih ke pendekatan biaya ini dibandingkan biaya-biaya untuk mendapatkan mesin dengan teknologi baru dan sebagainya. Jadi 3 pendekatan kecenderungan untuk tujuan ya. Yang pertama tetap pasar kecenderungannya adalah untuk penjualan, pendapatan kecenderungannya misalnya untuk akuisisinya ya karena dia dianggap masih berjalan terus bisnis ongoing. Nah, ketika biaya berarti kita mau investasi untuk pembelian mesin dan sebagainya ya. Biasanya kita akan pakai tadi kalau kita beli mesin bekas kita pakai ke kita nanti ada biaya-biaya lain. Nah, ya, lebih cenderung untuk kegiatan investasi yang di sini. Ya, jadi ini rangkuman dari mata kuliah kali ini. Selanjutnya kita diskusi ya 1 jam sudah 1 jam lebih untuk paparan.
Silahkan kalau ada pertanyaan, saya buka ruang pertanyaan untuk adik-adik berdiskusi. Silahkan. Tadi di kelas sebelah pertanyaannya banyak loh. Jadi kalau kalian nanti kalah dalam hal pertanyaan, aktivitas, sayang nilainya kalian nanti. Silahkan, kalau ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah kali ini, dan mungkin tanya juga yang sebelumnya nggak masalah. Ya, jangan takut loh. Saya mau nanya ini, tuh jangan takut salah, jangan takut pertanyaannya konyol ya. Tanya aja yang nggak jelas apa, gitu. Nanti kita coba terangkan. Nggak ada pertanyaan yang konyol, nggak ada. Silakan, kalau ada tanya langsung raise hand aja, biar saya juga tahu, oh ada yang raise hand gitu. Sambil saya isi terkait dengan kartu mengajarnya. Kalau tadi kelas tadi saya lupa malahan, kartu mengajarnya saya belum isi. Karena sibuk menjawab pertanyaan kayaknya. Silakan ya Dede. Masa nggak ada pertanyaan? Sok quiet. Udah jelas semua? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Nah, sebentar ya, Pak. Di bagian identifikasi mikro itu kan kita harus tahu spesifikasi mesin, Pak. Nah, itu kita bisa tahunya dari mana ya, Pak? Dan apakah kalau misalkan ada spesifikasi mesin yang tidak lengkap, misalkan kita nggak dapat data kapasitas atau tanpa pembuatan, apa kita bisa tetap melanjutkan ke prosedur selanjutnya, Pak? Ya, spesifikasi dari mesin ya. Jadi kalau data awalnya nggak ada, berarti kita nyari pada waktu melakukan survei lapangannya. Tapi tadi ya kita harus paham dengan apa yang kita nilai. Karena semua mesin pasti punya itu tanda-tanda, nomor seri, sama juga beli mobil, nggak ada STNK-nya, bisa nggak kita tahu nomor rangkanya, kapasitas mesinnya, bisa tahu nggak? Bisa. Ya, karena mesin-mesin membawa identitas yang melekat pada mesin itu sendiri. Jarang sekali ada mesin yang nggak punya identitasnya. Ya, even kalau kita tahu nomor serinya, kita cari apalagi kondisi sekarang ya, kita cari nomor serinya, terus kita tahu, kita bahkan tahu terkait dengan part-part yang digunakan. Jadi kalaupun datanya nggak lengkap di dalam dokumentasi, kita bisa nyari pada waktu survei lapangan. Ya contoh tadi, kita nggak punya BPKB, nggak punya ini, gimana Pak nyarinya? Ya pada waktu survei ada nomor rangka, di nomor rangka itu kita bisa tahu loh part-partnya itu apa aja, bahkan ya untuk menyusunnya kita tahu, ya, serinya kita tahu, terus kita tahu juga misalnya CC-nya ya terkait dengan detail ininya, komponen-komponen penyusunnya juga bisa paham. Ya beberapa website misalnya kayak mobil itu malah punya daftar komponen untuk kalau kita tinggal masukin nomor angkanya tuh langsung dapat tuh komponen lain yang terkait dengan itu. Ya misalnya spionnya nomor komponennya apa itu dapat kita. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya kita ternyata di dalam dokumentasi kurang lengkap. Ya nanti kita bisa nyari lagi pada waktu kita melakukan survei. Identitasnya biasanya sih ketemu, jarang ya kita nggak menemukan sama sekali identitas misalkan. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Aga. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan udah paham semua nih gitu. Nanti paling depan tinggal tugas sama kuis aja nanti gitu. Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Misalkan nih ya Pak, laptop atau HP gitu Pak jatuh. Nah, biasanya kan kita beranggapan kalau barang jatuh tuh bakal lebih cepat rusak kan Pak. Tapi misalkan laptop atau HP-nya tuh nggak lecet Pak. Itu bisa nggak sih Pak kita nilai, maksudnya bisa nggak sih jatuhnya itu bisa menurunkan nilainya? Makasih Pak. Ya, masalah jatuh apa enggaknya kan memang tadi efeknya, bukan jatuhnya sebenarnya kan ya. Tapi kalau Anda bicaranya harga yang terbentuk, Anda misalnya gini, di Tokopedia jual harga bekas atau di marketplace apalah, Bukalapak, Tokopedia atau apapun ya, bilang bahwa pernah jatuh, ya itu pasti akan menurunkan harga, ya, bukan harga. Tapi kalau kita menilai, itu kan berdasarkan tampilan fisik dan fungsi. Jadi ketika jatuh, ya kita nggak tahu jatuhnya seperti apa, ada info itu, ya kita ngelihatnya ke fungsinya, masih berfungsi nggak, ada kerusakan secara fisik nggak,
ya. Karena kita lebih ke sana ya, fisik, fungsi, dan ekonomi. Kalau kita pakai pendekatan apa? Pendekatan biaya. Kalau data pasar, maka akan dibandingkan kondisi fisik antara satu laptop dengan laptop lain. Jadi sebenarnya info jatuh apa enggaknya itu adalah info kejadiannya. Tapi yang ketika penilaian, yang membentuk opini nilai kita adalah efek dari jatuh itu sendiri. Ya, karena kita nggak akan bilang bahwa ya kalau mobil misalnya kita nggak dapat info terkait dengan tabrakan atau enggak, faktanya ada tabrakan misalnya, maka yang dinilai apanya? Kondisi fisiknya. Padahal kita nggak tahu, misalnya mobil ini belum pernah tabrakan, hanya klaim sepihak saja gitu kan. Sama juga bilang saya nggak pernah jatuh, padahal pernah jatuh, tapi memang waktu jatuh kondisi fisiknya nggak hancur. Gitu. Tapi kalau kondisi fisiknya hancur, walaupun dibilang nggak pernah jatuh, kondisi fisiknya jelek, ya tetap aja nilainya akan turun karena secara penyusutan kelihatan banget. Ya, kalau kita pakai biaya, kalau pakai data pasar ya pasti dibandingkan. Misalnya punya laptop nggak pernah jatuh, tapi ternyata layarnya putih sebelah atau belang. Yang lain mungkin pernah jatuh, tapi layarnya masih bersih, ya, secara fisik masih oke, fungsinya juga sama-sama, nggak ada masalah. Maka sebenarnya jatuhnya sendiri nggak berpengaruh terhadap nilai, tapi tadi sebagai pertimbangan iya, ya. Tapi secara itu efek dari jatuh itu sendiri yang berpengaruh terhadap nilai. Jadi pengawasan kita kan cuma terbatas di sana ya. Kita bukan cenayang, nilai itu bukan cenayang. Bilang bahwa, oh pernah jatuh, ini nggak pernah jatuh, kita nggak pernah tahu apakah benar-benar jatuh atau enggak. Karena itu kejujuran dari Mbak Delila yang menyatakan itu pernah jatuh. Nah, ketika kita bicara penilaian, ya itu enggak terkait itu. Tapi kalau bicara harga, bisa terkait. Kalau Mbak Delila ngaku atau enggak. Ya, kalau misalnya saya ngaku pernah jatuh, bahwa sebagus apapun, biasanya harganya lebih rendah daripada yang lainnya yang bilang nggak pernah jatuh. Asumsi bahwa secara fisik tampilannya sama ya, fisik tampilan sama, fungsinya sama, tapi Mbak Delila bilang di barangnya Mbak Delila, di laptopnya, saya pernah jatuh. Yang lain misalnya Mas Aga tadi bilang, barang saya nggak pernah jatuh. Maka si pembeli akan memilih punya Mas Aga daripada punya Mbak Delila dengan harga yang sama. Kapan dia akan membeli punya Mbak Delila? Ketika nanti nilainya diturunkan. Nah, nilai turunkan adalah risiko. Sebenarnya risiko jika dia ada kerusakan, saya punya spare, misalnya 500.000 yang spare-nya misalnya. Maka nanti harga terbentuk bisa 500.000. Tapi secara nilai, kalau secara nilai, kondisi jatuh, itu enggak. Tapi efeknya ya. Efeknya iya. Ya, makasih Mbak. Makasih Pak. Selanjutnya, yang respon banyak 10 gitu, senang banget saya kalau ada respon 10 gitu ya. Saya tahu nih mungkin karena jamnya ya, jamnya siang gitu. Kalau gimana kalau kita ganti pagi? Kan ada jadwal pagi kosong nggak? Biar enak. Karena mungkin jamnya jam siang nih. Karena biasanya kalau jam siang pada ngantuk. Kalau pagi tadi semangat banget soalnya. Baru sarapan ya, sekarang lagi menunggu makan siang, lagi gelisah. PIC-nya Mbak siapa? Saya Pak. Mbak. Ada kosong pagi di hari Rabu sama Kamis Pak. Gimana kalau kita ganti hari Rabu aja pagi biar semangat semua? Gimana? Minggu depan. Yang lain setuju nggak? Biar semangat nih. Siapa tahu gara-gara waktu. Ini kan kalau saya harus ini ya. Biar aktif mungkin ganti pagi. Nah kalau misalnya nggak aktif lagi ya berarti memang karena bukan karena waktunya gitu. Gimana ganti minggu Rabu pagi? Adik-adik? Kan lebih enak ya, jam 8, jam 9 udah bebas lagi gitu. Daripada ini tadi pagi duduk, besok duduk, ntar siang duduk lagi gitu. Gimana? Setuju nggak kita ganti Rabu pagi? Atau kalian tundingan dulu ya, Rabu atau Kamis pagi silahkan saja. Takutnya memang karena masalah ini aja, masalah waktu, siang, udah lapar, udah ngantuk. Saya juga sebenarnya banyak nguap kalau siang ya. Pagi masih fresh ya, baru makan, baru sarapan ya, masih enak ngajarnya. Gitu. Oke, jadi
Kalau ada pertanyaan, nanti disimpan aja pertanyaannya minggu depan. Kalau bisa kita kelas pagi ya. Saya nggak akan memaksa kalau nggak ada pertanyaan. Karena kalau kita kuliah model kayak gini, kalau kita nggak diskusi, nggak bakal bisa nih modelnya. Ya. Karena ilmu itu ada di luar sana. Karena kita kan kalau STAN itu katanya 75% itu praktikal, ya 25% itu teori. Nah, jadi lebih ke pemakaian apa yang kalian bingung dalam penerapannya. Nah, kalau saya nanti karena memang penilai juga banyak, penilai juga punya cara tersendiri-sendiri ya. Kadang ya tadi lebih ke sharing apa yang pernah saya lakukan ketika melakukan penilaian peralatan dan mesin. Teori kalian bisa baca sendiri ya, kayak tadi misalnya penjelasan tadi sebenarnya bisa saja baca sendiri, nggak ini, cuma tinggal minta kejelasan saja dari saya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya nggak ada masalah. Ya, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan, Mbak Nabila. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya nentuin depresiasi itu susah ya, Pak. Nah, ada gambaran lebih nggak, Pak? Gimana cara nentuin depresiasi dari mesin itu? Oke. Depresiasi dari suatu mesin atau keusangan. Berarti kita kalau bicara depresiasi, kita bicara masalah cost method. Benar nggak? Ya, itu biaya. Nah, itu biaya, berarti kita mencari data mesin baru. Ya, mesin baru yang bisa replace mesin kita. Ya. Seperti contoh tadi, kalau mobil ya, mobil BMW gitu. BMW seri 320. Ya, itu setiap tahun biasanya produksi terus tuh. Tapi speknya beda banget. Ya, speknya beda banget. Yang kita lakukan, ya kalau in case nih, ternyata di pasar nggak ada. Misalnya, ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrim 320 tahun 2013, nggak ada yang jual di pasar. Ya, cari di mana nggak ada yang jual. Adanya seri terbarunya. Apa yang harus kita lakukan? Gimana penghitungan penyusutannya? Ya. Kalau fisik, mungkin kita akan lihat kondisi fisiknya mobil kita, misalnya lecet-lecetnya dari cat kira-kira berapa persen rusaknya, ya, ban udah aus belum dan sebagainya. Dari fisik kelihatan, persentasenya sebenarnya kita bisa tentukan. Kalau nggak yakin ya tanya lagi ke bengkel, kira-kira kerusakannya berapa persen sih gitu. Biasanya dia punya standar. Oh, ban misalnya kalau kayak gini udah tipis, ini ya tinggal sekian persen Pak, dari misalnya ban ini biasanya kalau jenis ban ini 50.000, ini udah pakai sekitar 40.000, berarti penyusunannya sekian. Terus dari kampas rem seperti apa, dari kondisi tampilannya, bodinya seperti apa. Nah itu ketahuan nanti secara fisik ya, secara fisik perbaikannya membutuhkan berapa kalau dia perawatan. Tapi perlu diingat, yang paling susah misalnya keusangan dari fungsi. Ya, karena ketika kita bicara fungsi, oke lah sama-sama alat untuk transportasi antara 320i tahun 2013 dan 320i tahun 2021 misalnya. Nah, ketika kita punya data seperti ini, maka kita harus lihatnya teknologinya yang dipakai, efisiensinya berapa. Ya, jadi misal nih dalam hal makan bahan bakar, biasanya ada klaim kan, efisien sekian persen, lebih efisien sekian persen. Itu masuk dalam ranah penyusutan fungsinya, ya. Kalau misalnya nih terkait dengan apa mesin misalnya, kapasitas itu salah satunya. Mesin itu biasanya untuk mesin cetak dia ada kapasitas maksimum untuk cetaknya. Kapasitas terpasangnya atau terpasangnya dia misalnya 50.000 eksemplar, ya. Ternyata pada mesin baru dia kapasitas terpasangnya 60.000. Ya, jadi secara keusangan fungsi ya jelas usang, karena yang 50.000 yang lama, yang sekarang dia 60.000, ya 50.000 60.000, berarti kapasitas produksinya juga berbeda. Kita nggak, kalau pakai cost kita nggak bicara masalah sekarang dipakai berapa, udah berapa lama, itu enggak, karena itu nanti bisa aja masuk ke dalam ranah penyusutan fungsi, penyusutan fisik, sorry. Jadi kalau dia terhadap mesinnya dia sendiri, dia udah dipakai berapa lama, ya, berarti kan fisiknya dia 50.000, ya kalau kita misalnya hitung, dia udah terpakai 30, berarti penyusutannya udah berapa persen? Ya kalau kita mengandaikan bahwa di 50.000-nya itu dia sudah selesai, berhenti, dan tinggal dijual sebagai scrap misalnya. Nah kita lihat nih kondisinya, jadi masuk, oh berarti ini penyusutan fisiknya udah sampai sekian persen.
Jadi bayangannya itu. Jadi tergantung sudut pandangnya, fungsi fisik ekonomi. Kalau ekonomi gimana sudut pandangnya? Kalau ekonomi lihat kebijakan-kebijakan yang ada, ya masih bisa nggak? Misalnya tadi kebijakan terkait ekonomi bahwa mesin itu harus dipindahkan dari sini ke tempat lain. Maka berarti penyusutannya adalah biaya memindahkan mesin itu yang untuk ekonomi dari satu tempat ke tempat lain tadi. Ya, karena secara ekonomi tidak boleh berproduksi di sana, di tempat yang sekarang. Itu Mbak Nabila. Jadi perlu dipahami memang untuk kondisi-kondisi tertentu ya pendekatan biaya itu tidak digunakan. Dan banyak kan untuk pendekatan biaya di DJKN terutama banyak menggunakan indexing. Jadi menggunakan harga mesin tersebut pada waktu pembelian ya. Terus NRC-nya ya tinggal diindeks ke sekarang baru ke penyusutannya berapa persen gitu. Dan itu biasanya beberapa kalau DJKN punya standar sendiri. Jadi kondisi mesin baik, umurnya sekian persen, maka nilai penyusutannya sudah diberikan. Ya, masing-masing entitas pasti punya peraturan sendiri. Kalau DJKN dia punya aturan sendiri, punya panduan sendiri dan sudah ditentukan. Jadi kita nggak perlu berpikir lebih dalam ya. Tapi kalau penilai secara umum ya tadi, ya dia secara fungsinya seperti apa, fisiknya seperti apa, ekonominya seperti apa. Parameternya tadi salah satunya ya. Kalau yang fungsi berarti salah satu kapasitas, teknologi yang digunakan, konsumsi listriknya, bahan bakarnya ya. Dari segi efisiensi. Kalau yang ekonomi ngelihat secara ekonomi, secara aturan, regulasinya dia masih boleh di situ atau enggak, apa harus dipindahkan ya. Kalau dipindahkan berarti kita ada ongkos untuk pembongkarannya ya. Untuk pemasangan kembali kan sama-sama dua mesin ini perlu dipasang kembali, tapi pembongkarannya kan menunjukkan satu cost tersendiri gitu. Jadi seperti itu gambarannya Mbak Nabila. Terima kasih Pak. Oke, tadi ada lagi satu Mbak siapa? Izin bertanya Pak. Oke Mbak Alvira, silakan Mbak Alvira. Kan Pak tadi ada premis asumsi itu yang ada 3 kan Pak. Nah gimana kita mempertimbangkan bagaimana kita mau milih 3 premis itu Pak? Apa yang perlu dipertimbangkan gitu Pak? Premis yang ini ya. Sorry. Iya Pak, yang itu Pak. Ini ya. Ya. Jadi contoh penggunaan asumsi mesin dan peralatan kita milih pakai yang mana gitu kan. Kalau kita ketemu suatu plan ya. Suatu plan ini juga terkait dengan tujuan ya, tujuan penilaian. Kita lihat secara usaha dia gimana. Nah, biasanya kalau yang model yang pertama itu lebih kayak ke penilaian untuk tujuan revaluasi. Karena bisnis yang berjalan sekarang tidak ada angin, tidak ada hujan, atau mungkin cenderung ke laporan manajemen. Artinya mesin dan peralatan dia itu kondisinya terpasang sudah. Jadi kita nilai saja ya dengan kondisi bahwa dia tidak ada pembongkaran dan sebagainya. Ya. Tapi kalau yang kedua itu ada kemungkinan bisnisnya itu shutting down. Jadi misalnya kita suruh menilai suatu peralatan dan mesin ketika, contoh nih, perusahaan apa ya yang mengeluarkan limbah yang cukup ini, ya pengolahan besi atau apalah, tapi di tempat umum misalnya. Maka ketika dia diminta untuk pindah, karena di situ harus dihentikan, maka kita asumsi yang kedua. Artinya dia itu dinilai harus mengasumsikan harus dipindahkan, berarti ada ongkos pembongkaran. Berarti nilainya nggak bisnis dari bisnis yang berjalan, tapi seolah-olah dihentikan, ada biaya untuk pembongkarannya. Jadi kemarin kalau nggak salah kita bicara nilai pasar dikurangin dengan nilai atau biaya-biaya penjualannya. Ya kalau memang dia cuma dipindahkan berarti nggak ada biaya pemindahan, nggak ada penjualan, tapi hanya biaya pembongkaran dan pemasangan kembali di tempat baru. Ya, misalnya gitu. Tapi kalau yang ketiga dia sebagai komponen terpisah ya. Jadi gampangnya ini kalau kayak ini mobil ini kan nggak perlu melekat ke satu tempat nih. Ya. Jadi walaupun dipindahkan untuk saat ini ya nggak ada masalah. Memang dasarnya dia bisa dipindahkan misalnya. Jadi dia bisa sebagai komponen terpisah ya dari suatu tempat. Ini komponen yang menyatu dengan satu tempat tapi harus dipindahkan.
kalau yang pertama komponen di satu tempat tapi dia tidak perlu dipindahkan. Jadi contohnya yang pertama ini konsepnya adalah business as usual, berarti penilaiannya biasanya untuk tujuan-tujuan rival, manajemen ya. Yang pertama. Yang kedua biasanya untuk tujuan replacement. Nah, bukan replacement ya. Relocation. Ya, tujuan relocation. Jadi dipindahkan. Dipindahkan itu bukan berarti bahwa mesinnya itu rusak atau apa, mungkin tempatnya sudah nggak sesuai lagi. Dan yang ketiga, ya memang secara utuh ya memang dijual. Misalnya mesin itu mau diganti dengan yang baru, yang lama kita anggap sebagai mesin yang memang kita udah kita hapuskan dari pencatatan, kita akan jual. Nah, makanya untuk nilai yang ketiga biasanya tergantung mesin itu berfungsi atau enggak. Kalau berfungsi tetap kita pakai fungsi itu, kalau nggak berfungsi kita pakai penilaian scrap. Ya, jadi macam-macam sebenarnya mesin ini nggak cuma ini contohnya ya, contoh asumsi, tapi sebenarnya macam-macam. Karena memang udah dasarnya mesin itu ada beberapa perawatan mesin yang memang dia pun nggak melekat kemanapun ya. Contohnya di mobil gitu, dia nggak terkait asumsi ini, nggak terkait mau liquidasi mau nggak terkait karena dia bisa berjalan, bisa pindah tempat ya memang karena secara mesin seperti itu. Terus laptop misalnya nggak masuk ke dalam 3 asumsi ini ya. Jadi dia memang secara umum udah terpisah, komponen terpisah. Jadi kita nggak akan asumsikan. Ini asumsi ketika dia plan ya, ketika dia plan maka kita bisa pakai 3 cara dalam melakukan penilaian. Nah, kita lihat cara apa yang dipakai 1, 2, 3 tergantung bisnisnya. Tergantung kondisi bisnisnya dia. Ya. Kalau yang ini sebagai part, biasanya kalau yang ini dicopot, partnya dijual, maka dia komponen terpisah dari suatu plan, biasanya yang ketiga ini. Itu bisa pakai. Gitu, Mbak. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Terkait kendaraan, Pak. Kalau suatu kendaraan itu mesin atau komponennya ada yang sudah diganti atau sudah pernah dibongkar gitu, kan nilainya jadi cenderung turun ya, Pak. Itu kenapa ya, Pak? Terus kalau misal komponen penggantinya ini lebih baik gitu, itu apa nilainya masih akan cenderung turun juga? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi ada konsep di dalam mesin itu pertama modifikasi, kedua dia konsepnya adalah perawatan. Ya, bagian dari perawatan. Penggantian komponen itu ada 2. Ya, penggantian untuk perawatan dan penggantian untuk modifikasi. Nah, kalau yang perawatan sebenarnya dia untuk menjaga nilai. Karena memang ada part yang memang harus diganti. Catatan gantinya juga sama-sama secara spek. Artinya kalau ori ya diganti ori. Ya, misalnya mobil ada beltnya ya, belt untuk mesin itu diganti ori, dari orinya diganti ori. Maka sebenarnya dia untuk menjaga nilai, nggak akan menurunkan nilai sebenarnya. Tapi ketika dia sudah menggunakan spek yang berbeda, makanya spek dari mesin kita pelajari, maka dia akan bisa menurunkan. Ya, jadi selama dia speknya sama atau speknya sama ya secara spesifikasi teknis sama, sebenarnya dia untuk menjaga nilai justru untuk kegiatan maintenance. Nah, ada lagi modifikasi. Modifikasi efeknya 2 jelas. Modifikasi itu jelas bisa negatif, bisa positif. Ya, namanya modifikasi ya. Jadi ada modifikasi yang memang secara umum menambah fungsi. Misal kita modif terkait dengan sistem audionya. Ya. Jadi gimmick-gimmick kita tambahin modifikasi dengan audionya. Bisa jadi menambah nilai jualnya. Kita bicara bukan nilai tapi ke harga jualnya. Itu bisa naikin. Kalau ke harga jualnya naik, transaksinya terbentuk naik, artinya juga efeknya ke opini nilai yang dihasilkan kemungkinan juga akan naik. Tapi ada modifikasi yang bisa saja menurunkan ketika misalnya modifikasi terkait dengan sound system tapi perkabelannya berantakan dan kelihatan. Ya, biasanya modifikasi ini bisa menurunkan nilai malahan. Atau mobil yang memang dimodifikasi nggak sesuai dengan kondisinya ada. Kalau kita bukan bicara aset khusus ya, artinya collectible item ya. Misalnya pasarnya untuk MPV kan yang dikejar kenyamanan gitu. Ya kenyamanan itu profil bannya tebal. Ya. Tapi ketika diganti dengan profil ban yang ceper dan sebagainya macam, sebenarnya untuk pasar tertentu dia punya nilai naik atau harga naik, membuat harga naik. Tapi untuk pasar umum dia akan turun. Ya, dia akan turun.
Tapi secara umum dia naik apa turun? Menurut saya turun. Kenapa? Karena dia supply-nya ada, demand-nya untuk itu sedikit juga gitu. Jadi kalau lihat ya bisa aja memang modifikasi itu secara umum bisa menurunkan gitu. Tapi satu sisi kalau kita lihat modifikasinya benar, speknya naik ya, maka kita akan bisa menaikkan dari harganya. Jadi konteksnya itu harga bukan nilai. Ya. Konteksnya adalah harga bukan nilai. Nanti tergantung pembandingnya itu dengan konteks itu apakah justru menaikkan nilainya apa menentukan nilainya. Jadi kalau ditanya nilainya membuat nilai naik berpengaruh, dia nilai naik atau enggak, kita lihat seperti apa ya. Jadi konteksnya kalau harga naik bisa ya, kalau kita misalnya punya mobil kita modifikasi audionya yang mungkin standar kita ganti jadi Harman Kardon semua misalnya, terus akustik, terus pakai peredam, nah mungkin akan naik harga yang terbentuk nanti di belakang. Nah, asumsi yang utama ya tadi kita lihat pasarnya ada nggak, kalau data pembanding. Kalau kita pakai cost ya berarti ada cost yang bertambah. Secara umum NRC-nya naik. Ya, NRC-nya naik dengan tambahan-tambahan tadi. Maka secara umum mungkin opini nilai juga akan naik. Nah, tergantung tadi ya. Kalau modifikasinya tepat bagus. Tapi kalau yang namanya maintenance, penggantian yang sifatnya rutin, penggantian apa? Ban yang udah aus diganti, ya. Pelek misalnya, bukan pelek lah, brake pad ya, untuk mesin, untuk rem diganti, itu nggak akan menurunkan ini. Tapi kalau yang lain-lain digantinya juga bukan kondisi ori, saya pikir akan menurunkan nilainya. Jelas itu. Terima kasih Mbak Tensi. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya masih ada? Izin bertanya Pak. Boleh, silakan Mas Dozi. Tadi kan Bapak bilang penilaian mesin peralatan ini kan cukup tidak mudah kan Pak. Nah, khususnya untuk mesin-mesin khusus yang di pabrik-pabrik itu kan sudah mengalami modifikasi. Tentu kita tidak mempunyai pengetahuan mengenai spesifikasi dan proses dari proses penggunaan atau bisnisnya itu, penggunaan atau prosesnya tersebut, Pak. Nah, untuk penggunaan tenaga ahli itu seperti apa, Pak? Apakah nantinya diketahui masing-masing partnya, kemudian dinilai per partnya atau satu kesatuan atau bagaimana, Pak? Nah, untuk waktunya sendiri kan membutuhkan waktu yang lama. Sepengalaman Bapak dalam penilaian ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi kita biasanya cut off. Jadi sebelum kita melakukan penilaian, kalau memang kita tidak punya pengetahuan terkait itu, sebelum kita ke lapangan, kita udah mengundang narasumber duluan. Ya, narasumber biasanya akan memberikan masukan kita apa aja yang harus diperiksa, ya, apa yang periksa. Terus mereka biasanya ini nanti penyesuaiannya berapa ini sampai. Tapi kalau untuk persentase kan tetap kita yang nentuin ya. Tapi mereka memberikan kayak panduan ya, kayak panduan. Ini yang diperiksa ketika mesin-mesin model seperti ini, model A, model B, model C gitu kan. Dan dari awal kita tahu misalnya tadi kita nggak punya pengetahuan terkait dengan itu ya, kita dari awal sudah meng-hire narasumber, bukan di ujungnya tapi di depan. Ya, di depan. Jadi itu proses penilaiannya pada waktu kita survei. Kalaupun nanti kita butuh lagi untuk sesi terakhir ada yang nggak jelas bisa juga. Tapi biasanya dari awal sebelum kita melakukan penilaiannya, kita udah ada undang narasumber. Waktunya kalau itu standar waktu di DJKN itu ya penilaian untuk tujuan pemanfaatan 15 hari kerja kalau nggak salah ya. Untuk tujuan, kebalik ya, 15 sama 25 hari kerja pemanfaatan, 15 hari kerja untuk penjualan. Jadi kalau waktunya dari penugasan sampai dengan laporan terbit cuma 50 hari. Dari kunjungan lapangan, ya, atau mungkin dari tanggal penilaian yang ditetapkan sampai dengan laporan diterbitkan, jangka waktunya 15 hari, yaitu waktunya, normal waktunya. Makanya kita mengundang narasumbernya itu di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang nanti waktu kita makin nambah lagi gitu. Nah, gitu maksud saya. Jadi memang tidak mudah memang ketika melakukan spek teknis kayak gini. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa
terawasi ya tadi misalnya konteks fakta pernah jatuh, fakta pernah apa, ya kita batasin pada waktu membuat pembatas ya saran pembatasan pada laporan bahwa nilai kita berdasarkan pengamatan fisik dan wawancara ya. Faktanya sebenarnya memang mungkin ada yang disembunyikan, kita nggak tahu. Nah, kita ketika tanya partnya yang diganti yang mana, mereka bilang oh ABCD dari wawancara ya ABCD, walaupun mungkin XYZ juga udah diganti ya. Karena kalau kita mau lihat banget kan kita bongkar mesinnya ya, cek satu persatu kan nggak efisien juga. Makanya pembatas kita dalam asumsi dan pembatas kita nyatakan biasanya berdasarkan pengamatan fisik dan juga wawancara ya. Jadi asumsinya itu berdasarkan pengamatan fisik dan wawancara. Real apa enggak? Ya kita nggak tahu. Kalau mereka berbohong ya jadinya nggak real. Gitu Mas. Itu ya. Iya Pak, makasih. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Tapi saya mau tanya pertemuan satu, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak? Apa, silakan. Bedanya nilai scrap sama nilai sisa apa ya, Pak? Secara definisi sama aja kelihatannya, Pak. Ya, jadi kalau di konteks ya memang agak sama sebenarnya kalau definisi nilai scrap dan nilai sisa. Tapi sebenarnya konteksnya ketika nilai scrap yang dihasilkan itu biasanya nilai sebagai komponen. Jadi misalnya besi, ya dia komponen sebagai besi maka dijual sebagai besi tua atau scrap-nya. Ya. Jadi ini definisinya agak-agak ini. Ada yang memang saya definisi ya tadi yang dijual apa adanya. Tapi kalau nilai sisa biasanya bisa ada kemungkinan untuk bisa dipakai kembali. Dalam konteks akuntansi nggak ada perbedaan sebenarnya. Tapi dalam konteks penilaian, ketika kita disuruh melakukan penilaian scrap, artinya yang dinilai adalah komponennya. Ya, komponen artinya apa? Ya tadi besinya berapa kilo. Nah itu yang di-scrapkan. Ya, nanti saya coba lihat lagi. Tapi kalau definisi di DJKN gitu. Jadi kalau kita bicara scrap, ya nilai komponennya. Kapal besinya berapa kilo? 100 kilo. Maka 100 kilo per kilonya besi berapa? Nah itu scrap. Dalam konteks ini ya, dalam konteks yang DJKN ya. Tapi memang kalau definisi memang kita ngelihat hampir sama pada waktu nilai, pada waktu dia itu udah secara umur ekonomis sudah selesai ya terminasi. Sebenarnya nilai sisa itu konteksnya akuntansi aslinya. Ya, konteksnya akuntansi. Ya, ketika sudah berakhir penyusutannya terus kita jual kembali gitu. Lebih ke konteks akuntansi. Tapi kalau pendefinisi penilaian scrap di DJKN itu adalah tadi yang saya bilang penilaian komponennya yang dijual. Jadi barang itu benar-benar nggak berfungsi sama sekali, ya, yang dijual sebagai komponen penyusunnya. Besinya berapa kilo, nikelnya kalau ada berapa kilo, terus apa lagi, tembaganya berapa kilo. Nah, seperti itu. Tapi kalau nanti saya temukan hal yang lain, coba saya ini lagi. Tapi by definisi di DJKN scrap itu komponen, ya. Langsung ke komponen itu Mbak Aula. Nanti saya coba gali lagi coba ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada disimpan aja, bisa tanya mendatang. Karena kewajibannya kan untuk memang Zoom itu kita tatap muka 1 jam ya. Tetap muka 1 jam menggunakan Zoom, terus setelah itu baru bisa kalian mandiri. Oh ya, untuk absensi yang belum absen, saya tanyakan ya. Tadi ada Mbak Irensi udah nanya tadi ya. Berarti hadir. Mas Yosua, ada nggak? Mas Yosua? Ada Mas Yosua? Hadir Pak. Hadir ya. Oke. Ada lagi Mas Ubed? Hadir, Pak. Oke, berarti semuanya hadir. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada penyampaian ada salah-salah kata. Next, kalau memang kita nggak nyaman dengan siang, saya siap kalau pagi, Rabu, ya. Kita Rabu pagi bisa kuliah biar lebih semangat ya.
Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.